أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wan nabiyina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'da, fa ya ibadallah ya muslimun hadiruna usikum wa nufsi wa yattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tulu bihalatil hukami litakulu fariqan minal amwalin nas bil ithmi wa anta la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri Khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada siang hari yang penuh kemuliaan ini, Khatib akan menyampaikan tafsir surah Al-Asr. Al-Asr adalah surah Makkiyah menurut mayoritas ahli tafsir. Menurut sebagian yang lain Madaniyah. Ia terdiri dari 3 ayat, 14 kata dan 68 huruf. Ayat ini diawali dengan sumpah. Allah bersumpah dengan Asr. Sebagian ulama menafsirkannya dengan makna sholat asar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya karena keutamaan yang dimilikinya. Sebagian yang lain memaknainya dengan makna masa. Allah taala bersumpah dengan masa karena dalam perjalanan masa terdapat banyak pelajaran bagi orang-orang yang mau merenung. Inna alla tafsinal afil hus. Artinya, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh
serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Masyaril muslimin rahimakumullah. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa seluruh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang melakukan 4 perkara. Yang pertama, memiliki iman. Karena tanpa iman, seseorang tidak akan selamat di kehidupan akhirat. Dan nomor 2, beramal saleh, yaitu melakukan seluruh apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Dan ketiga, saling menasihati untuk kebenaran, yakni saling menasihati untuk melakukan kebaikan. Dan yang keempat dan yang terakhir, saling menasihati untuk kesabaran. Maknanya saling menasihati untuk bersabar melakukan ketaatan, bersabar meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar menghadapi musibah. Sebab jika disebut kata sabar secara mutlak, yang artinya mencakup sabar melakukan ketaatan, sabar menahan diri dari kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah. Jadi seorang muslim minimal ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi kefuruhannya. Adapun tambahan dari hal itu dengan melakukan perkara-perkara yang disebutkan dalam surat ini adalah sifat orang-orang salih yang berbahagia dan selamat dari segala siksa di akhirat. Masyaril muslimin rahimakumullah. Sungguh Allah telah mengungkapkan sikap saling menasihati dan saling berwasiat untuk melakukan dan menetapi kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi yang berbunyi, wa haqqut bahajaman ala mutahdimun sihin fabi'ani wa rahmatin wa banahi bin wa aimin hama, yang artinya, dan tetap cintaku bagi orang-orang yang saling menasihati karena aku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya. Saling menasihati karena Allah artinya saling mengingatkan ketika ada yang berbuat dosa, bukan membiarkannya dalam dosa dengan alih menjaga perasaan atau dengan dalih menjaga hubungan pertemanan agar tidak terputus. Saling menasihati karena Allah artinya bekerja sama dalam kebaikan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan bekerja sama untuk meraih harta duniawi dengan mengesampingkan ridha Allah taala. Masyaril muslimin rahimakumullah. Nasihat seyogianya disampaikan dengan lemah lembut sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya innallaha yu'ti 'alal riqu ma la yu'ti 'alal ufur, yang artinya sesungguhnya Allah memberikan pada sikap lembut hasil yang tidak ia berikan pada sikap keras. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, innallaha yuhibbur rukufil umri gillah, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada perkara seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Nasihat juga semestinya disampaikan sekira tidak membuka aib seseorang di hadapan orang lain. Bahkan jika nasihat itu cukup dengan isyarat, maka kita
lakukan. Jadi seorang muslim yang melakukan dosa dan aib, maka sepatutnya kita tutupi aibnya. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW, man syatra musliman syatarallahu fil dunya wal akhirah. Yang artinya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a fastaghfara kana kaman ahya mautikum da." Yang artinya, barang siapa yang mengetahui aib pada saudaranya lalu ia tutupi, maka ia akan bagaikan menghidupi anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila kita melihat aib dari seorang muslim atau ia melakukan suatu kesalahan, maka selayaknya kita tutupi dan rahasiakan serta kita tidak buka kedoknya. Melainkan kita nasihati ia secara sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang lain. Hal ini jika yang ia lakukan adalah aib atau dosa yang tidak membahayakan orang lain. Sebaliknya, jika dosa itu dunia mereka, maka kita diperintahkan untuk memperingatkan masyarakat secara terang-terangan dari orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian penting untuk diketahui bahwa di antara kesalahan besar yang dilakukan sebagian orang, jika mereka melihat seseorang salah dalam perkara agama, seperti melakukan sholat dengan tidak benar, orang itu tidak mereka tegur, sembari mereka mengatakan yang penting niatnya. Lalu mereka berdalil dengan hadis innama a'malu bitta'ti, yang artinya sungguh amal-amal itu hanya akan sah dengan niat. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hadis tersebut konteksnya tidaklah seperti yang mereka pahami. Karena kita dalam masalah ini diperintahkan untuk melakukan dua hal sekaligus. Berniat dengan benar dan melakukan perbuatan dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Hadis tersebut artinya bahwa amal saleh jika tidak disertai niat, yaitu baik dan benar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan berarti seseorang dibiarkan dalam kebodohannya, lalu yang diperhitungkan dari dia hanya niatnya, sedangkan perbuatannya sama sekali tidak diperhitungkan apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau bertentangan dengannya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah berada di dalam masjid. Lalu ada seseorang yang masuk masjid kemudian melakukan sholat. Dan melakukan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah dengannya. Di dalam masjid ada seorang masuk kemudian melakukan sholat. Setelah itu ia duduk di majelis Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, "Bangkit, lalu salatlah, karena sesungguhnya engkau belum spitlah."
Laki-laki itu lalu mengulangi sholatnya, kemudian duduk di majelis Rasulullah. Baginda Nabi lalu bersabda lagi kepadanya, bangkit dan sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Lalu laki-laki itu mengulang sholatnya, kemudian duduk di majelis Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah memerintahnya untuk mengulangi sholat dan bersabda, bangkit dan sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Orang itu kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku tidak bisa melakukan sholat kecuali yang telah aku lakukan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya kepadanya tata cara sholat sesuai tuntunan syariat. Rasulullah tidak membiarkannya, lalu mengatakan yang penting niatnya. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Syani Ibnu Hibban bahwa ada seorang laki-laki yang salah dalam membaca Al-Quran. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, ursyidul hukum, yang artinya, wahai para sahabatku, ajarilah ia bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hendaklah kita ketahui bersama bahwa ada sebuah cerita dusta yang dinisbatkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Diceritakan secara dusta bahwa suatu ketika Nabi Khidir bertemu dengan seorang pengembala yang tidak mengetahui tata cara sholat. Lalu Khidir mengajarinya dengan tata cara sholat yang benar. Kemudian Khidir pergi meninggalkan pengembala itu dan berjalan di atas air. Ketika sang pengembala bangkit untuk melakukan sholat, ia lupa mengenai untuk mengajarinya kembali dengan tata cara sholat. Khidir menoleh dan mendapati pengembala itu mengikutinya dari belakang dan berjalan di atas seperti dia. Lalu Khidir berkata kepadanya, sholatlah seperti yang engkau mau. Orang-orang yang menceritakan kisah ini mengatakan bahwa sang pengembala disebabkan kejadian hati dan kesucian hatinya, ia dapat berjalan di atas air. Kisah ini jelas tidak benar dan tidak berdasar. Kisah semacam ini hanya mendorong-dorong untuk tetap dalam kebodohan, serta tidak mengetahui tata cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, dan tidak sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan banyak ulama yang lain. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menegaskan dalam kitab Tamzizul Haq minal Batil, mattakhadallahu min waliyyin jahilun wa takhadallahu walati la'allamah, yang artinya Allah tidak mengangkat seorang wali yang bodoh. Seandainya Allah mengangkatnya menjadi wali, niscaya ia memudahkan jalan baginya untuk memahami ilmu agama. Masyarul muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah absar bahwa jika seorang sahabat Nabi bertemu dengan sahabat Nabi yang lain, keduanya tidak berpisah sebelum ia membaca surah Al-Asr kepada yang lain. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ma tawaddun nabiyyi muhsinin kama hum wa zidhum fahimma min muhibbul lati ta'amaliha yusiru litafi, yang artinya seandainya seluruh manusia menurunkan surat ini, niscaya ia cukup menjadi pedoman bagi mereka. Hal itu dikarenakan karena surat ini mengandung beberapa yang dilakukan seseorang, maka ia telah mencapai kesempurnaannya, yaitu 1. Mengetahui kebenaran, 2. Melakukan kebenaran.
Dan nomor 3, mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain yang tidak melakukannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil umril hakim. Barakallahu fiikum fil Qur'anil hakim. Wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal sinni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Ayyuhal muslimun hadiruna usikum wa nusi bitakullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanaka wa ta'ala fil Qur'anil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun muhibun da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana in nasina aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fasfurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.